Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiah dengan NIM 18623500006 dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Rizawati, MSI. Dengan judul Permasalahan Pendidikan di Indonesia dan Solusinya. Sebelum saya masuk ke materi tentang solusi permasalahan pendidikan di Indonesia, saya akan menjelaskan beberapa contoh masalah pendidikan yang umum terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu satu, akses terbatas ke pendidikan. Di Indonesia masih banyak anak yang menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, terutama di daerah terpencil, pendalaman, atau komunitas miskin. Jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan sekolah, kurangnya sarana transportasi, dan minimnya infrastruktur pendidikan di daerah-daerah tersebut menjadi hambatan bagi akses pendidikan yang merata. Yang kedua yaitu ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara kelompok sosial ekonomi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Fasilitas dan kualitas pendidikan di perkotaan umumnya itu lebih baik daripada di pedesaan. Lalu anak-anak dari keluarga miskin sering mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas tinggi. Lalu yang ketiga yaitu kualitas guru dan tenaga pendidikan. Tantangan terkait kualitas guru dan tenaga pendidik di Indonesia itu masih ada, dari kurangnya pelatihan yang memadai, keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pendidikan, serta tingkat rotasi yang tinggi di beberapa daerah menghambat konsistensi dan kualitas pengajaran. Lalu yang keempat yaitu kurikulum yang tidak relevan. Beberapa pihak berpendapat bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia masih kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan global. Terlalu banyak muatan teori dan kurangnya pemberdayaan keterampilan praktis dapat menghambat siswa dalam mengembangkan keterampilan relevan dan aplikatif. Lalu yang kelima yaitu kualitas fasilitas dan infrastruktur. Sekolah di Indonesia masih banyak yang menghadapi masalah terkait fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai. Hal ini termasuk keterbatasan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, akses internet yang terbatas, dan sanitasi yang buruk. Nah, kekurangan ini dapat mempengaruhi pengalaman belajar siswa dan kualitas pengajaran yang diberikan. Kemudian yang keenam yaitu kesenjangan sosial. Kesenjangan akses terhadap teknologi, informasi, dan komunikasi yang memadai masih menjadi masalah di Indonesia. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat komputer, internet, dan sumber daya digital. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan dalam kemampuan mengakses informasi dan pembelajaran online. Lalu yang ketujuh, kualitas ujian dan evaluasi. Sistem evaluasi dan ujian Indonesia seringkali menjadi perdebatan. Terkadang evaluasi yang terlalu fokus pada tes standar nasional dapat mengabaikan perkembangan holistik siswa dan metode evaluasi alternatif yang lebih inklusif. Dari permasalahan-permasalahan pendidikan tersebut, kita dapat memberikan solusi diantaranya yaitu satu, memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan memberikan wawasan kepada orang-orang yang tidak mampu bahwa pendidikan itu sangat penting. Lalu yang kedua yaitu pemerintah seharusnya mengganti fasilitas yang sudah rusak dan menambahi fasilitas yang kurang pada lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, menerapkan sistem pemerataan baik di desa maupun di kota. Kemudian yang keempat, memperkerjakan guru secara profesional. Lalu yang kelima, mendirikan sekolah di pelosok-pelosok negeri. Yang keenam, mengusahakan agar anak-anak di seluruh Indonesia bersekolah. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu rendahnya kualitas
sistem pendidikan di Indonesia menyebabkan Indonesia tertinggal oleh negara-negara lainnya. Bukan hanya permasalahan dari sistem pendidikan yang belum tepat, tetapi juga ada permasalahan-permasalahan pokok lainnya, yang sebenarnya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik. Hanya diperlukan kerjasama antar pihak, baik itu pemerintah, tenaga pendidikan, dan juga masyarakat, yang jika salah satu dari mereka tidak dapat bekerja sama dengan baik, maka tujuan dari pendidikan yang bermutu tidaklah membuat hasil yang baik, dan kualitas pendidikan di Indonesia akan terus menurun. Baiklah teman-teman, cukup sekian pembahasan materi tentang permasalahan pendidikan di Indonesia beserta solusinya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.